Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 kita memulai ibadah keluarga online secara sederhana. Kita memuji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama, berhimpun semua. Votum dan salam. Ibadah keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema ibadah minggu hari ini adalah berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Pada hari Minggu ini kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33 tahun, yang jatuh pada tanggal 26 Agustus 2021 besok. Dan melalui tema firman Tuhan hari ini, berderap dalam persekutuan kasih dan karya, kita diajak untuk memahami arti persekutuan yang dimaksud atau dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan kita diajak memahami makna penyatuan Gereja Kristen Indonesia dalam terang persekutuan yang dimaksud dan dikehendaki Tuhan Yesus tersebut, sehingga kita dapat berderap satu melaksanakan persekutuan kasih dan karya nyata di tengah kehidupan ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 252 bait pertama, Batu Penjuru Gereja. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berderap satu di dalam persekutuan kasih dan karya nyata di tengah kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 58, bait pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja memberi hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Sehingga dalam hidup kami berderap satu untuk hidup di dalam persekutuan kasih dan karya nyata. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Berbunyi demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Berderap dalam persekutuan, kasih, dan karya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus tidak terlepas dari persekutuan yang terus-menerus terjadi di antara mereka. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana persekutuan para murid dengan Tuhan Yesus bukan hanya soal tinggal atau dekat bersama Tuhan Yesus secara fisik, tetapi lebih daripada itu, yaitu pertama, persekutuan melalui makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, yang artinya kesatuan rohani antara murid dengan Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, murid tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam murid. Yang kedua, persekutuan antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus terjadi dalam persekutuan antara murid dengan Tuhan Yesus. Pada ayat 57 dijelaskan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Karena itu dengan syarat, barang siapa yang memakan aku, yaitu Tuhan Yesus, akan hidup olehnya. Ini artinya Allah Bapa terlibat di dalam diri murid yang bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan persekutuan ini memberi kehidupan kepada para murid. Yang ketiga, persekutuan abadi yang nampak dalam gambaran Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Ayat 58 dijelaskan, roti yang telah turun dari sorga, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak otomatis dapat diterima oleh para muridnya saat itu. Pada ayat 60-66, banyak muridnya yang tergoncang imannya. Banyak muridnya tidak bersedia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mereka ternyata hanya mau menerima mukjizat atau berkat dari Tuhan Yesus saja. Mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan Yesus, dan mereka menolak Tuhan Yesus hidup di dalam mereka. Karena itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Ketika yang tinggal bersama dengan Tuhan Yesus hanya 12 orang itu saja, Tuhan Yesus kembali memberi tantangan kepada mereka dengan bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi seperti yang dilakukan murid-murid yang lainnya?" Tetapi Petrus yang mewakili murid-murid yang lainnya menyatakan, "Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Sungguh melegakan, karena jawaban Petrus yang mewakili murid-murid yang lain adalah tetap mengikut Tuhan Yesus. Dengan demikian Injil Yohanes 6 ayat 56-69 menjelaskan tantangan dan tawaran dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk menerima karunia dari Allah Bapa, untuk bersekutu secara jasmani, rohani, dan bahkan bersekutu sampai selama-lamanya di sorga. Bagaimana dengan Gereja Kristen Indonesia yang berulang tahun ke-33 tahun saat ini? Dan bagaimana dengan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia Rembang? Apakah kita senantiasa mau hidup di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hidup di dalam kita? Marilah kita senantiasa hidup berderap satu di dalam persekutuan kasih dan karya nyata. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui Gereja Kristen Indonesia, kasih, kebenaran, dan karya keselamatan Tuhan boleh dinyatakan dan dialami oleh sesama dan dunia ini. Amin.
Pengakuan iman prasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berbunyi demikian. Aku tahu ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita memuji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 391 bait 1. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang sedang mengalami pergumulan sakit atau dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Esther Joko dan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang lain yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Tuhan mengurapi dan memberkati semua pengobatan medis yang mereka jalani. Tuhan memakai dan memberkati keluarga yang merawat dan mendampingi. Dan kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau sanggup untuk memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Dan kami percaya hidup mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan mereka boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidup mereka, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh senantiasa menjadi teladan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi generasi muda dan generasi penerus di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan. Kami bersyukur berterima kasih atas pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup mereka, sehingga mereka boleh bertambah usia pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan memberkati semua perjuangan hidup mereka mengatasi segala pergumulan hidup, dan mereka boleh menjadi anak Tuhan yang berderap satu di dalam persekutuan kasih dan karya nyata. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati dan pakai gereja-Mu
yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik secara online maupun secara onsite, baik di dalam program majelis jemaat, program komisi-komisi, program panitia, program klasikal, dan program-program lintas agama, dan lain-lainnya. Tuhan berkati, sehingga gerejamu tidak dapat menjadi garam dan terang. Gereja Tuhan dapat memperluas kerajaan Allah dalam setiap kegiatan program kesaksian dan persekutuan jemaat Tuhan ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati pasangan hidup kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, dan saudara-saudara kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan lindungi keluarga kami, jauhkan dari COVID-19 dan sakit penyakit lainnya. Tuhan memberkati usaha pekerjaan perekonomian keluarga kami. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kelancaran dalam usaha pekerjaan dan perekonomian keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan dan masa depan keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga kami. Tuhan berikan ketekunan, konsentrasi, kemampuan, kepandaian, keberhasilan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikan dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan persiapkan mereka, Tuhan pertemukan dan persatukan mereka di dalam pernikahan kudus seturut dengan rancangan dan waktu Tuhan yang begitu indah. Kami juga berdoa bagi keluarga anak kami yang merindukan keturunan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan persiapkan mereka, Tuhan mencukupkan apa yang akan menjadi kebutuhan mereka berserta dengan anak-anak mereka. Dan pada waktunya Tuhan anugerahkan anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota keluarga kami yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan kandungan mereka. Tuhan memberkati dan melindungi para ibu yang sedang mengandung ini. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan memberkati kandungan mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan kandungan mereka. Tuhan berkati secara jasmani, rohani. Dan pada waktunya Tuhan, para ibu ini boleh melahirkan dengan sehat, selamat, dan kuat. Dan anak-anak mereka boleh lahir dengan selamat, sehat, dan kuat. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan dan pertumbuhan anak-anak mereka berserta dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan Kabupaten Rembang dan juga bangsa negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan memberkati semua kebijakan dan upaya perjuangan mereka di dalam mengatasi setiap persoalan di segala aspek di Kabupaten Rembang dan bangsa negara ini. Tuhan berkati kami sebagai warga negara untuk dapat disiplin protokol kesehatan, untuk dapat bekerja sama gotong royong untuk meringankan beban penderitaan yang sedang kami alami. Tuhan berikan kepada kami hati yang taat untuk melaksanakan setiap kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan kami percaya bangsa negara kami dapat diselamatkan dan dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 dan persoalan yang lainnya. Tuhan lindungi kami semua, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan, yaitu nyanyian Kidung Baru 230, bait yang pertama, Berderaplah Satu. Bergandenglah erat,
pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah keluarga online telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia ke-33 tahun pada tanggal 26 Agustus 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.